Baik, acara akan segera kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat pada pagi hari ini, yang terhormat pimpinan dan anggota Bapeda Kota Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD terkait, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, Senin tanggal 12 September tahun 2022, kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara public hearing Bapeda bersama stakeholder. Bapak Ibu hadirin yang kemudian kami hormati, mengawali acara public hearing pada pagi hari ini, pembukaan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Firdaus, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Kota Kediri, yang terhormat Saudara Ketua beserta anggota Bapeda DPRD Kota Kediri, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajarannya, Saudara dari Tim Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Saudara TRC pendamping keluarga harapan pekerja sosial, pendamping ODGJ, tanggap siaga bencana, program keluarga harapan, tenaga kesejahteraan sosial, pendamping PMKS, pendamping disabilitas, karang taruna, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan kita Allah SWT, kita semua berada di sini masih diberi kesehatan sehat walafiat untuk melaksanakan public hearing Bapeda DPRD Kota Kediri terkait raperda inisiatif DPRD Kota Kediri. 1. Raperda tentang penanganan permasalahan sosial. Yang kedua, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pendaya gunaan disabilitas. Kami atas nama DPRD Kota Kediri menyampaikan terima kasih
atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Semoga acara ini dari awal sampai dengan akhir dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan tuntas. Amin. Mengingat semua sudah siap, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Public Hearing Bapak Perda DPRD Kota Kediri terkait 2 raperda inisiatif pada hari ini, Senin 12 September 2022 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, agar pelaksanaan public hearing terkait 2 raperda inisiatif ini lebih teliti dan lancar, maka kalau pimpinan sidang kami serahkan kepada Ketua Badan Perda untuk bisa mengawal dan mengikuti jalannya public hearing tersebut. Secara simbolis, lalu kami berikan kepada Ketua Badan Perda. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian pembukaan public hearing pada hari ini kami sampaikan selamat bekerja. Semoga hasilnya nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi Kota Kediri yang menjadikan semakin sejahtera dan semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada pimpinan Bapak Perda pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Haji Munjir Reza, disilakan. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Kota Kediri yang telah membuka acara public hearing terkait 2 raperda inisiatif, yaitu 1. Raperda tentang penanganan permasalahan sosial, 2. Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Acara berikutnya adalah penyampaian materi narasumber dari tim Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya. Dipersilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu, saya coba berdiri. Layar mati. Tes. Ya, mohon izin pimpinan. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan menjelaskan terkait pembentukan produk hukum, naskah akademik dan rancangan perda. Yang pertama terkait masalah penanganan pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial. Yang kedua terkait masalah disabilitas. Oke, jadi nanti ada 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu Solehudin. Yang kedua ada Pak Ibnu Sambidodo, dan yang ketiga ada dari tim disabilitas Pak Muhammad Najib Fabali. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait masalah judul sebenarnya memang dari Dewan, kalau tidak salah itu permasalahan sosial. Tapi dalam konteks pembentukan produk hukum, kita harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di atasnya sampai turunannya, sehingga nomenklatur judul yang pas dalam konteks penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah
tentang penanganan sosial itu adalah penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana Kementerian Sosial dan tentang di dalam Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu, dalam penyusunan naskah akademik dan latihan peraturan daerah ada 6 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teoritis dan praktek empiris, yang ketiga itu adalah analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Yang keempat ada landasan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang kelima ada jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir di bab ke-6 yaitu ada ketentuan penutup. Sebelumnya, di dalam pendahuluan dalam konteks penyusunan naskah akademik, yang pertama ada latar belakang kenapa perlu dilakukan penyusunan terkait masalah rancangan peraturan daerah tentang penanganan pemerlu kesejahteraan sosial. Yang kedua ada identifikasi masalah yang ada di Kota Kediri. Dan yang ketiga tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Kegunaannya apa? Kita juga masukkan di naskah akademik. Dan yang keempat adalah metodologi penelitian dalam penyusunan naskah akademik. Sehingga secara metodologi kita dapat mempertanggungjawabkan secara akademik. Karena naskah akademik dan rancangan peraturan daerah adalah karya ilmiah, sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, di dalam kajian teoritis dan praktek empiris terdapat kajian secara teoritis. Yang kedua ada kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Yang ketiga ada kajian terhadap praktek penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Dan yang keempat adalah kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang nanti akan diterapkan di Kota Kediri pasca rancangan peraturan daerah ini, Bapak Ibu, terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan daerah tentang penanganan pemerlu kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Selanjutnya bab ketiga itu terkait masalah analisa peraturan. Kita sudah menganalisa 26 peraturan perundang-undangan dari level undang-undang, dari undang-undang dasar sampai tataran peraturan menteri. Ada 26 yang sudah kita analisa. Selanjutnya yang keempat ada landasan filosofis, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Kita harus tetap mengatur apa landasan filosofisnya dibentuk peraturan daerah ini. Apa landasan secara yuridisnya? Karena memang secara hukum tidak boleh kita tidak mengacu pada ketentuan peraturan undang-undang yang lebih tinggi levelnya. Karena dalam konteks Undang-Undang 12 tahun 2011 itu ada hierarki peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Sehingga ini penting untuk landasan secara yuridis dan landasan secara sosiologis. Bagaimana kondisi praktek penyelenggaraan terkait penanganan kesejahteraan sosial, pemerlu kesejahteraan sosial yang ada di Kota Kediri. Nah, ini nanti kita sebenarnya Bapak Ibu kita sudah menggali ke berbagai dinas untuk meminta data. Nah, ini nanti kita tampilkan. Monggo nanti Bapak Ibu ketika memang data yang disajikan ada perkembangan atau kurang tepat nanti bisa kita diskusikan. Karena memang prinsipnya hari ini draft yang kita susun ini yang ada di Bapak Ibu ini bukan draft final, tapi draft untuk dikoreksi oleh Bapak Ibu, sehingga masukan, saran, ya,
Itu penting untuk guna penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, guna penyempurnaan peraturan daerah. Sehingga nanti harapan dari kita selaku tim konsultan Bapak Ibu, kita masukkan saran terkait masalah penyusunan peraturan hukum. Karena pada prinsipnya nanti Bapak Ibu lah yang akan menyelenggarakan, yang akan melaksanakan rancangan peraturan daerah tersebut. Sehingga keaktifan, sumbangsi saran dan sebagainya itu penting guna untuk melakukan penyempurnaan. Selanjutnya Bapak Ibu, rancangan di bab kelima ada ruang lingkupnya, ruang lingkup materi dan materi muatan rancangan peraturan daerah. Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya ada penutup, kesimpulan dan saran. Next. Jadi Bapak Ibu, terkait latar belakang yang kita susun, jadi kita tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana di sana menyebutkan di dalam konstitusi kita, fakir, miskin dan anak rata dipelihara oleh negara, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala upaya untuk memelihara fakir miskin. Jadi secara konstitusi negara harus hadir, wajib hadir dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Jadi itu adalah konstitusi, hak dari setiap warga negara. Di sisi lain, satu sisi dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis jumlah PPKS, Bapak Ibu, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi di sini PPKS terdiri dari 26. Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan PPKS yang ada di wilayahnya. Sebentar, nggak kelihatan. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial juga mengatur terkait masalah penanganan tentang penanggulangan kemiskinan juga. Selanjutnya, latar belakang yang ada di Kota Kediri, Bapak Ibu. Sekarang Kota Kediri merupakan wilayah Jawa Timur yang juga tidak lepas dari permasalahan terkait PPKS. Dari data yang kita himpun dalam konteks penyusunan naskah akademik ini, Bapak Ibu, ada 4 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ada 4 tahun terakhir data pelaku pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Jadi pada tahun 2009 itu terdapat 415 kasus, Bapak Ibu. Yaitu persentasenya adalah 76,48%. Yang kedua, 2020 509 yaitu 92,71%. 2021 Bapak Ibu 592 yaitu 107,05, dan Januari sampai Juni itu ada 420 yaitu sekitar 75,4%. Jadi kalau dilihat dari data yang ada di depan Bapak Ibu, dari 4 tahun terakhir ini jumlah PPKS terkait banyak kasus terkait PPKS yang ada di Kota Kediri itu semakin meningkat. Sehingga ini penting, perlu untuk dilakukan penanganan. Bagaimana pemerlu kesejahteraan sosial di sini memperoleh hak-haknya dan kasus yang ada di Kota Kediri itu akan berkurang, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Jadi dari latar belakang tersebut, Bapak Ibu, kita coba identifikasi masalah. Ada 4 identifikasi masalah yang kita masukkan di dalam naskah akademik. Yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kediri dalam rangka penyelenggaraan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengapa perlu dirumuskan rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai dasar pemecahan masalah. Apa urgensitasnya? Ini nanti akan dibahas di dalam naskah akademik.
Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, juridis terkait pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemerlu kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkupnya apa, ruang lingkup pengaturannya, jangkauan dan arah pengaturan dalam perumusan rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemerlu kesejahteraan sosial. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, teori yang kita gunakan ada teori negara kesejahteraan, yang kedua ada teori permasalahan sosial, di mana terdapat teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori interaksionisme simbolik. Yang ketiga ada teori pelayanan publik juga kita masukkan di dalam naskah akademik. Ada pengertian pelayanan publik, ada paradigma pelayanan publik. Karena memang dalam konteks penanganan kesejahteraan sosial tidak lepas dari pelayanan publik yang ada di Kota Kediri. Yang keempat ada teori kebijakan publik kita masukkan. Yang kelima ada teori perencanaan strategi, pengertian perencanaan strategi dan langkah-langkah perencanaan strategi. Selanjutnya terkait analisa di bab ketiga analisa peraturan kita ada 26. Jadi bisa Bapak Ibu dilihat di dalam draftnya. Yang pertama ada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada Undang-Undang 49 dan seterusnya. Ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 tahun 2014 juga Bapak Ibu ya. Ini ada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, ini juga selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya sampai 26 kita juga melihat peraturan daerah Kota Kediri 1 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kita juga kita potret juga bagaimana perda tersebut sehingga nanti berjalan secara beriringan Bapak Ibu. Selanjutnya, ruang lingkup rancangan peraturan daerah. Jadi yang pertama adalah ketentuan umum, bab pertama, bab kedua kewenangan dan tanggung jawab, bab ketiga ruang lingkup, bab keempat ada perdata dan sasaran PPKS, bab kelima ada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bab keenam ada penanganan PPKS Bapak Ibu. Nah, PPKS-nya adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Bab ketujuh ada sumber daya penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. Bab ke-8 ada pendanaan. Bab 9 ada peran serta masyarakat. Selanjutnya, ya, jadi sebelumnya Mas, jadi ada 9 ya. Nanti terkait masalah raperda rancangan peraturan daerah nanti akan dijelaskan oleh Pak Ibnu Sambidodo terkait masalah penanganan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya Mas. Oke, landasan sosiologisnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Bapak Ibu kita mengacu pada sila kelima Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar juga kita menjadi acuan secara filosofis. Selanjutnya Mas. Ya selanjutnya. Landasan secara sosiologisnya Bapak Ibu kita memotret gambaran umum Kota Kediri karena memang naskah akademik daerah peraturan daerah ini adalah nanti akan berlaku di Kota Kediri sehingga penting untuk melihat bagaimana kondisi secara umum Kota Kediri. Selanjutnya, kondisi geografisnya kita juga memotret Bapak Ibu ya luas wilayah Kota Kediri, terus geografisnya, luas geografisnya. Selanjutnya, ya. Ini kondisi geografinya, penduduknya, populasinya Bapak Ibu, laju perkembangan penduduknya. Ini kita juga akses di BPS, data dari BPS. Selanjutnya Mas. Nah, di sini Bapak Ibu praktek penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Jadi Bapak Ibu berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf F dan pasal 12 ayat 2 huruf B dan H, lampiran huruf E, F, H dan N Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sini Bapak Ibu, pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan sub-urusan penanganan pemerlu kesejahteraan sosial tingkat kota, serta mengatur penyelenggaraan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui peraturan daerah. Jadi secara undang-undang pemerintah daerah dalam konteks bidang sosial dan sub-urusan penanganan pemerlu kesejahteraan sosial, pemerintah Kota Kediri mempunyai kewenangan untuk mengatur peraturan daerah ini, Bapak Ibu. Sehingga secara yuridis dasar hukum pembentukan naskah akademik dasar peraturan daerah itu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 di lampiran huruf H, ya huruf B, H, E, F, H. Jadi secara kewenangan pemerintah daerah Kota Kediri mempunyai kewenangan untuk mengatur tersebut. Selanjutnya, ini beberapa potret perlu pelayanan kesejahteraan sosial Bapak Ibu yang juga dapat pengemis, ada juga jasa manusia silver, ada bersihkan dan selanjutnya. Ya, ini penduduk miskin Bapak Ibu ya. Nah, ini data yang kita himpun dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2022. Itu tahun 2019 sampai tahun 2021 yang kita dapatkan. Jadi 2019 garis kemiskinan ada 471.893, 2002 493, 438, 2021 506.936. Jadi secara data Bapak Ibu di Kota Kediri garis kemiskinannya setiap tahunnya meningkat Bapak Ibu. Selanjutnya data ekonomi Kota Kediri dari Satpol PP Bapak Ibu ya, kita juga dapat akses juga tahun 2019 terkait penanganan jalanan ada sekitar 213, tahun 2020 ada 104, tahun 2021 25, tahun 2002 ada 31. Sedangkan gelandangan ada 100, 2019 62, 31 dan 4 orang terlantar ada 1 orang di tahun 2020. Sehingga di Kota Kediri Bapak Ibu setidaknya dari 4 tahun ini di dalam konteks penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen orang terlantar di Kota Kediri masih ada Bapak Ibu, masih ada di Satpol PP. Oke, selanjutnya ini data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, data pelaku penyandang permasalahan sosial Kota Kediri. Nah, ini tadi sebagaimana sebelumnya Bapak Ibu 415 2019, 509 2020, 592 dan 2022 420. Data BNN juga kita akses Bapak Ibu, data kasus dan korban penyalahgunaan nafsa Kota Kediri 2019 ada 17 orang, 2020 ada 11 orang, 2021 ada 25 orang. Nah, itu terkait masalah korban penyalahgunaan nafsa. Kalau kasus penyalahgunaan nafsa di 2019 kosong, ya 0 Bapak Ibu, 1 di 2020, 1 kasus di 2021 ini dalam DPO, dalam hal ini DPO, dan 2022 ini ada 3 kasus. Ini data dari BNN. Ya, ada dasar susun yuridisnya, lanjut. Ada 26. Ya. Oh, ada tambahan ya. Oke. Selanjutnya, kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya yang pertama bahwa Kota Kediri belum memiliki peraturan daerah kota tentang penanganan pemerlu kesejahteraan sosial. Sehingga untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial, Kota Kediri perlu dibentuk peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemerlu kesejahteraan sosial. Itu yang pertama dari masalah. Yang kedua bahwa yang menjadi pertimbangan yang kedua bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 F dan pasal 12 ayat 2 huruf B dan A, berdasarkan lampiran itu Bapak Ibu ya, pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dengan urusan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tingkat kota. Yang ketiga, dasar filosofis secara sosiologis dan
yuridis tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu terkait masalah pidana kasar. Bahwa sasaran akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemenuh pelayanan kesehatan sosial bertujuan untuk memberikan pengaturan terkait dengan asas tujuan perencanaan alokasi anggaran, tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial, tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan sosial, sumber daya penyelenggaraan kesehatan sosial, penanganan fakir miskin, peran serta masyarakat dan dunia sehat, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pendaftaran dan rekomendasi, standar minimal, koordinasi kerjasama, kemitraan juga Bapak Ibu, sistem informasi juga terkait data PPKS, ketertiban sosial dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Jadi itu sasaran yang akan dibutuhkan. Saran dari kita Bapak Ibu melihat pentingnya penanganan pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial dalam menunjang pemerintah di Kota Kediri, diperlukan adanya peraturan daerah yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap upaya peningkatan perlindungan masyarakat dalam respon perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Sehingga ada peraturan daerah Kota Kediri tersebut tentang penanganan pemenuh kesejahteraan sosial perlu untuk segera disahkan. Yang kedua, pemerintah Kota Kediri melalui Sekretariat Negara membentuk tim asistensi dalam rangka mengharmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Jadi Bapak Ibu, berikutlah naskah akademik yang kita susun yang ada di Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti masukan terkait penyusunan naskah akademik dan raperda bisa disampaikan secara langsung kepada kita, atau kalau tidak terlaksana hari ini bisa secara tertulis dikirimkan via WA atau email kepada kita. Jadi, untuk selanjutnya dari Pak Ibnu Widodo akan menjelaskan secara singkat terkait masalah rancangannya Bapak Ibu. Rancangan terkait peraturan daerah penanganan pemenuh kesejahteraan sosial. Untuk Pak Ibnu Widodo saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soleh bahwa naskah akademik itu adalah naskah yang didasari oleh penelitian, sehingga harapannya rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang penanganan pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial itu tidak hanya matang secara normatif, artinya matang secara hierarki peraturan undang-undangan dan norma-norma atau teori-teori yang tadi sudah disampaikan Pak Soleh, tetapi naskah rancangan peraturan daerah ini juga bisa implementatif, artinya harapannya juga bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat Kota Kediri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari naskah akademik yang dipaparkan oleh Pak Soleh tadi, kemudian kami merumuskan dalam bentuk norma-norma hukum. Karena sekali lagi sudah disampaikan juga oleh Pak Soleh bahwa pemerintah daerah Kota Kediri memiliki kewenangan untuk membentuk produk itu. Artinya apa? Ini adalah sebagai payung hukum regulasi pemerintah Kota Kediri dalam melakukan kewenangan-kewenangannya dalam bidang pemenuh pelayanan kesehatan sosial ini legal. Pemerintah Kota Kediri dalam melakukan program menganggarkan di APBD dan segala macam itu legal. Kenapa? Ini dasar hukumnya, ini regulasinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya secara singkat menyampaikan isi dari rancangan peraturan daerah Kota Kediri ini tentang penanganan pelayanan kesejahteraan sosial secara umum. Karena memang sekali lagi keterbatasan waktu, saya harap nanti Bapak Ibu mungkin kalau sempat menyampaikan langsung kami sangat senang ada masukan-masukan, tetapi kalau tidak sempat menyampaikan langsung nanti tim kami yang akan membantu menuliskan nomor WA kami dan email kami. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu saja dalam menyusun sebuah rapor dan tidak bisa lepas dari yang namanya landasan filosofi sosiologis dan juridis yang secara umum juga sudah disampaikan oleh Pak Soleh di naskah akademik tadi. Tetapi secara khusus dan ringkas, nah seperti yang Bapak Ibu juga sudah pegang di draft masing-masing, bahwa di konsideran menimbang kami merumuskan ada 3 poin. Poin A, poin B, dan poin C itu yang secara khusus meringkas landasan filosofi sosiologis dan juridis.
Yang pertama, landasan secara filosofis terlebih dahulu bahwa sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara. Artinya berarti siapa di sini pemerintah kota Kediri, di mana dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk hidup layak sesuai dengan apa ketentuan yang ada di pasal 3 atau 128 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita berangkat dari sana, sehingga harapannya perda ini nanti Bapak Ibu sekalian tidak menyalahi tujuan negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Itu landasan filosofis. Kemudian yang kedua, landasan sosiologisnya, bahwa kita bersemangat, pemerintah daerah memiliki semangat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa perda inilah payung hukumnya untuk pemerintah kota Kediri membuat, menyampaikan, menyusun program-program yang strategis, program-program yang terarah, terencana dan berkelanjutan, sehingga apa Bapak Ibu sekalian, pelayanan terhadap kesejahteraan sosial itu baik yang perseorangan, baik yang keluarga maupun yang masyarakat dapat meningkat. Karena sekali lagi tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakatnya. Itu landasan sosiologis dari hasil tim kami turun ke lapangan ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di OPD, baik itu dinas sosial, baik itu Satpol PP dan dinas-dinas yang lain, dan hasil turun ke lapangan tim kami ketemu dengan beberapa pemangku kepentingan yang lain. Kemudian yang C dari landasan yuridisnya bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sehingga untuk menurunkan dalam hal teknis Undang-Undang 11 tahun 2009 ini perlu dalam sebuah peraturan daerah kebijakan pembangunan baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tentu saja khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan huruf A, huruf B dan huruf C perlu setidaknya membentuk sebuah peraturan daerah tentang penanganan pemenuhan kesejahteraan sosial. Nah, tetapi dalam membentuk sebuah peraturan daerah, Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya landasan itu. Namanya peraturan, apalagi peraturan daerah kota, itu adalah dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu menempati posisi yang terendah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, peraturan daerah, terutama peraturan daerah kota atau kabupaten, tidak boleh bertentangan dan bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya. Sehingga untuk melihat itu supaya tidak bertabrakan, supaya tidak konflik norma atau konflik asas, supaya tidak overlapping kewenangan, tentu dalam menyusun sebuah peraturan daerah kota perlu kita melihat berbagai macam peraturan yang ada. Nah, tadi juga sudah disampaikan kita mendata ada 26 kurang lebih peraturan yang terkait dengan penanganan pemenuhan kesejahteraan sosial ini. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan satu persatu, tapi di naskah akademik dibagi 3, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana evaluasi kami ada satu persatu peraturan itu ada di bab 3 naskah akademik. Sehingga apa sih hubungannya perda ini, misalnya perda Kota Kediri ini dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah, ada di situ evaluasinya. Apa sih hubungannya perda ini dengan misalnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Nah, evaluasinya ada semua di bab 3. Langsung saya lewati Bapak Ibu sekalian. Setelah kita membahas terkait dengan berbagai macam produk peraturan undang-undangan yang ada, 26 peraturan itu, maka batang tubuh rancangan peraturan daerah kita ini yang akan kita bahas ini total ada 89 pasal. Untuk ukuran perda lumayan tebal sebenarnya 89 pasal. Tapi ya bagaimana lagi, karena memang perda itu adalah mengatur hal yang teknis yang harus langsung bisa diaplikasikan pada masyarakat. Tentu saja memang nanti perda tidak berdiri sendiri, ada peraturan wali kota sebagai implementasi teknis lebih lanjut daripada perda. Tetapi menjawab kebutuhan masyarakat, mau tidak mau kita kemudian merangkai dalam 89 pasal yang terdiri dari bab 1 ketentuan umum, itu ada di pasal 1 hingga pasal 4. Bab 1 ini mengatur tentang ruang lingkup, pengertian, definisi berbagai istilah serta asas-asas makna dan tujuan dari perda ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat apa sih maksudnya perda ini dibuat, tujuannya apa sih ada di situ di bab 1. Dilanjutkan di bab 2. Bab 2 ini berjudul kewenangan dan tanggung jawab. Nah, ini lebih kepada kewenangan dan tanggung jawab
Kediri. Tanggung jawab seperti apa? Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kota Kediri dalam penanganan program kesejahteraan sosial. Jadi yang dikenai kewenangan, yang dikenai tanggung jawab dengan adanya perda ini justru pemerintah kota sebagai leading sektor, sebagai pemangku kepentingan pertama dalam pemenuhan dan dalam penanganan pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial. Bab ketiga ini ruang lingkup ini adalah isinya perda, ada di pasal 7. Kalau Bapak Ibu buka di pasal 7, nah di situ ada ruang lingkup peraturan daerah yang meliputi yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab, yang kedua ada pendataan dan sasaran PPKS, yang ketiga ada penyelenggaraan PPKS, yang keempat ada penanganan PPKS, yang kelima masih di ruang lingkup ada sumber daya penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. Berikutnya yang keenam, pendanaan. Pendanaan ini baik pendanaan program-program penanganan PPKS yang ada di perda ini. Dan dari mana sumbernya? Apakah cukup dari APBD saja, ataukah mungkin bisa dari sumber-sumber lain yang sah? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketujuh ada peran serta masyarakat. Karena bagaimanapun juga efektivitas perda selain memang ditentukan dari program yang disusun oleh pemerintah kota, tapi juga perlu dukungan masyarakat. Pemerintah kota tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada support dari masyarakat. Pemangku kepentingan yang terkait, warga masyarakat yang langsung terkena perda ini, jika tidak ada harmonisasi langkah antara pemerintah kota dengan masyarakat, maka ya percuma juga perda sebagus apapun. Makanya kenapa perlu dibutuhkan bab tentang peran serta masyarakat. Berikutnya pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial. Ruang lingkup berikutnya standar pelayanan minimal. Berikutnya ada akreditasi, atensi, kerjasama dan kemitraan, sistem informasi, pembinaan pengawasan pengendalian. Kemudian berikutnya ada sanksi administratif dan sanksi dan ketentuan penutup. Itu di bab 3 pasal 7. Di bab 4 ada pendanaan dan sasaran PPKS. Nah, di bab ini pasal 8 hingga pasal 12 kita mengatur tentang bagaimana melakukan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri. Dan sasaran-sasarannya siapa sih sasaran-sasaran PPKS ini? Kalau di pasal 12 itu Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka. Di pasal 12 itu ada kurang lebih 26 sasaran PPKS. Mulai dari anak balita terlantar, mulai dari anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, sampai yang paling bawah ada keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas ada terpencil. Mungkin kemarin dari hasil diskusi dengan dinas sosial di Kota Kediri tidak ada komunitas adat, tapi bisa juga ya nanti kita hilangkan dari masalah karena kan kondisi kenyataannya di lapangan komunitas adat terpencil di Kota Kediri tidak ada. Oke, berikutnya bab kelima ada penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini pasal 13 hingga pasal 27. Di bab ini mengatur tentang rehabilitasi sosial, mengatur tentang jaminan sosial, mengatur juga tentang pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dalam PPKS. Bab ke-6 ini dengan judul penanganan PPKS. Di pasal 28 hingga pasal 32. Penanganan PPKS ini mengatur penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanganan PPKS. Nah, ini bagaimana program-program yang tadi saya sampaikan, karena saya sempat sebutkan di awal, pemerintah daerah menyusun program yang terencana, program yang terarah, program yang berkesinambungan. Ada di bab ke-6. Bab ke-7, sumber daya penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, ada di pasal 33 hingga pasal 52. Di bab ke-7 ini mengatur tentang sumber daya manusianya, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial, serta sarana-prasarana yang harus dilengkapi untuk penanganan PPKS. Bab ke-8 pendanaan di pasal 53 yang tadi sudah saya sampaikan, pendanaan ini mengatur tentang sumber pendanaan dalam program-program yang sudah disusun tadi. Apakah cukup hanya dari APBD saja, ataukah bisa juga dari sumber-sumber lain yang sah. Bab 9 peran serta masyarakat. Nah, ini mengatur bagaimana sih masyarakat ini bisa berperan aktif dalam penanganan PPKS. Ada di pasal 54 hingga 56.
Bab 10 ini pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial. Karena ternyata dari hasil diskusi dengan dinas sosial dan beberapa stakeholder terkait cukup banyak lembaga-lembaga kesejahteraan sosial di Kota Kediri ini, sehingga perlu lembaga-lembaga ini kemudian tanda kutip diresmikan, bukan diresmikan ya, didaftarkan begitu di pasal 60 dan pasal 63. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga ini mengatur tata cara pendaftarannya dalam melakukan apa itu ya, penanganan PPKS begitu. Nah, bab ke-11 ada standar pelayanan minimal di pasal 64 dan pasal 78. Setelah kita membahas tentang lembaganya, baru kita ngomong standar pelayanannya bagaimana. Nah, ini untuk kemudian lembaga-lembaga itu punya standarisasi dalam penanganan pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial. Itu ada di pasal 64 hingga pasal 78. Di bab 12 akreditasi. Nah, jadi lembaga-lembaga ini juga perlu diakreditasi. Di pasal 79, di bab 13 atensi, di pasal 80 silakan dibaca, itu ada bab tentang atensi. Bab ke-14 ada kerjasama dengan kemitraan. Nah, ini mengatur tentang kerjasama yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota Kediri dalam rangka penyelenggaraan dan penanganan PPKS. Bab 15 sistem informasi. Kemudian bab 16 pembinaan pengawasan dan pengendalian ada di pasal 84 hingga pasal 86. Ini merupakan kewenangannya kepala daerah melalui OPD terkait, tentu saja dalam hal pembinaan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penanganan PPKS, baik itu lembaga itu tadi, baik itu program-programnya, baik itu langsung sasaran PPKS-nya, hingga bagaimana kemudian evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan. Bab 17 sanksi administratif. Ini mengatur tentang sanksi-sanksi administrasi yang diterapkan, kemudian yang terakhir ketentuan menutup seperti biasa, karena memang kenapa Kota Kediri menurut riset yang sudah kami lakukan sampai saat ini Kota Kediri belum memiliki perda tentang PPKS. Kalau dulu mungkin namanya PPKS gitu Bapak Ibu ya, sekarang namanya PPKS. Sampai saat itu perda Kota Kediri belum memiliki perda tersebut, sehingga harapannya memang perda ini menjadi langkah awal yang baik bagi pemerintah kota untuk melakukan pembinaan, penanganan dan peningkatan kesejahteraan PPKS. Nah, sehingga memang perlu langkah upaya yang cepat untuk kemudian perda ini disahkan menjadi sebuah peraturan daerah seperti saran yang ada di naskah akademik yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian dari kami yang bisa saya sampaikan terkait dengan perda penanganan pemenuhan kesejahteraan sosial. Berikutnya akan dilanjut dengan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas oleh Bapak Muhammad Najib. Cukup dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan DPRD Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan DPRD Kota Kediri yang lain, yang saya hormati Bapak Ketua Kapolda DPRD Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Dewan DPRD Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu datang dari perwakilan eksekutif jajaran pemerintahan daerah Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu datang dari komunitas penyandang disabilitas, yang saya hormati Bapak Ibu dan lain yang saya berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Kami dari tim penyusun rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal umum yang telah kami susun dalam naskah akademik maupun dalam bentuk draft rancangan peraturan daerah
Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kita tidak bisa memungkiri bahwa negara kita sebagai negara hukum itu dalam konstitusi jelas-jelaskan bahwa dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 jelas menyatakan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang direpresentasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya dasar konstitusional ini wajib diimplementasikan dalam berbagai bentuk program dan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena kita melihat bahwa ternyata hingga saat ini tidak bisa kita mungkiri bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu masih mendapatkan berbagai macam stigma negatif, bahkan perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa dan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2011 itu telah meratifikasi konvensi terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Itu telah diundangkan oleh Undang-Undang 19 tahun 2011. Ini merupakan wujud komitmen dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 2016 pemerintah juga telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut daripada pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang pada tahun 2017 sebelumnya. Artinya diperlukan adanya sinergi program kebijakan maupun anggaran mulai dari pemerintahan tingkat pusat, daerah provinsi, lalu juga daerah kabupaten kota terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bapak Ibu sekalian, jika kita cermati slide ini terkait dengan temuan yang kami amati di pada diri, ternyata tidak dimungkiri bahwa selain bahwa saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan secara fisik, ternyata juga hal tersebut mempengaruhi terkait dengan kondisi sosioekonomi saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Harusnya di sini menjadi kewajiban bagi kita bersama, yakni pemerintah daerah maupun seluruh stakeholder terkait, untuk kemudian meningkatkan kemandirian baik secara ekonomi maupun sosial bagi saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, karena memerlukan perhatian yang sangat khusus dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Jadi jika kita bisa lihat bahwa perda ini merupakan pelengkap daripada perda terkait dengan penanganan pemerlu kesejahteraan sosial seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Artinya kita wajib berikan perhatian khusus bagi saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, terutama terkait dengan peningkatan taraf sosial dan ekonomi. Karena kita lihat di sini berdasarkan data yang ada, untuk penyandang disabilitas miskin itu sebesar 9,62%. Adapun penyandang disabilitas miskin itu sebesar 11,42%. Artinya ketimpangan ini harus kita segera atasi terkait dengan penanganan permasalahan sosial ekonomi, terutama bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Selanjutnya terkait dengan kondisi existing, terkait dengan kebijakan atau regulasi di tingkat daerah terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Pada tahun 2021, ini per Desember 2021, telah tercatat sudah ada 109 produk hukum, yakni peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dari 548 daerah yang masih sebatas 19,8% daerah di Indonesia itu memiliki
perda terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Artinya nanti jika memang pemerintah bersama DPRD Kota Kediri mengesahkan perda terkait dengan pemenuhan dan penyandang disabilitas ini menambah jumlah peraturan daerah terkait dengan penyandang disabilitas yang ada, yang sudah ditetapkan atau disahkan di seluruh daerah di Indonesia. Bapak sekalian, sebagaimana paparan dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang lalu, memang dalam penyusunan naskah akademik kita tidak bisa terlepas dari 4 identifikasi masalah. Yang pertama adalah dalam naskah akademik kita wajib mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kediri terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lalu juga dalam identifikasi masalah kedua kita juga wajib menganalisa mengapa kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan produk hukum berupa rancangan peraturan daerah. Karena tidak semua permasalahan itu harus diatasi dengan membentuk perda. Lalu yang ketiga adalah apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan juridis daripada pembentukan rancangan peraturan daerah ini. Yang keempat adalah apa kemudian sasaran yang akan diwujudkan serta ruang lingkup pengaturan daripada rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam naskah akademik nanti akan tergambarkan perjawaban terkait dengan 4 permasalahan yang sudah diidentifikasi tersebut. Selanjutnya yang terkait dengan kajian teoretik, beberapa kajian teori yang menjadi pisau analisa kami dalam analisis permasalahan-permasalahan yang kami temukan terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Kediri khususnya. Selanjutnya terkait dengan landasan filosofis, kita beranjak daripada dasar negara kita, ini sumber daripada sumber hukum kita yaitu Pancasila beserta dasar konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak sekalian, jika kita cermati ternyata founding fathers kita dalam merumuskan Pancasila itu, jika kita cermati setiap pasalnya itu, setiap silanya itu mencerminkan nilai-nilai terkait dengan hak asasi manusia. Sila yang pertama yaitu terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selain kita mana sebagai kebebasan masyarakat Indonesia untuk membentuk, untuk menaruh agama atau meyakini kepercayaan, dari sila pertama ini juga kita bisa temui bahwa melalui sila pertama ini kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, melalui sila pertama ini kita meyakini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki persamaan baik dalam segala hal, hak-hak dan kewajiban kita memiliki persamaan satu sama lain. Artinya melalui segala ketuhanan Maha Esa ini kita wajib meyakini bahwa tidak ada manusia yang melebihi manusia yang lain. Artinya hanya Tuhanlah yang merupakan tertinggi di antara kita semua. Lalu kedua adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu ini terkait dengan kemanusiaan. Artinya kita sebagai manusia wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Lalu ketiga yaitu persatuan Indonesia, ini juga terkait dengan pemenuhan HAM. Artinya dengan persatuan ini mensyaratkan adanya kesatuan pandangan dan keinginan untuk mempertahankan hak asasi manusia dengan senantiasa mementingkan keseimbangan ekonomis antara seluruh komponen bangsa. Lalu sila keempat yang mengadakan kebiasaan juga berorientasi pada HAM. Artinya setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Lalu sila terakhir yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita wajib menjunjung tinggi HAM dalam lapangan ekonomi dan
sosial, jadi tidak saling menindas sudah satu sama lain, melainkan dengan saling membantu dan mendorong demi kepentingan masyarakat secara umum. Itu merupakan gambaran secara filosofis mengapa kemudian pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas ini perlu kita jaga secara bersama-sama. Selanjutnya terkait dengan landasan sosiologis, jadi terkait dengan gambaran patologi, terkait juga dengan gambaran penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ini, kita bisa lanjut ke slide terkait dengan gambaran penyelenggaraan. Terus, berdasarkan data yang kami terima di Kota Kediri pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 2041 penyandang disabilitas dari berbagai macam atau berbagai ragam disabilitas, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunarungu plus tunawicara, tunanetra, tunagrahita, tunalaras, tunanetra, dan tunaganda. Ini pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2041 penyandang disabilitas. Lalu juga ada organisasi penyandang disabilitas 4, ada Berkatin, Perkuni, Gema Nurani, lalu juga ada himpunan wanita disabilitas. Lalu juga ternyata saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini juga merupakan memiliki keahlian, memiliki bakat di bidang olahraga. Mungkin pada si Paralimpik di Solo kemarin ada beberapa warga Kota Kediri yang penyandang disabilitas ini menjadi atlet perwakilan Indonesia dalam ajang Paralimpik di Solo kemarin pada bulan yang lalu. Sehingga ada cabang olahraga atletik, bulu tangkis, renang, tenis meja, dan angkat berat, berbagai macam cabang olahraga yang diikuti oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Artinya secara gambaran, secara umum, pemerintah Kota Kediri sejatinya sudah melaksanakan berbagai macam program kebijakan terkait dengan pemenuhan hak disabilitas. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini ada program dari Dinas Sosial terkait dengan pelatihan keterampilan bagi saudara-saudara penyandang disabilitas. Itu juga berikutnya hasil wawancara kami dengan salah satu organisasi disabilitas, himpunan wanita disabilitas Kota Kediri, untuk menggali aspirasi terkait dengan pemenuhan hak disabilitas Kota Kediri. Juga dengan perkumpulan pemerintah Indonesia dan juga menjalin komunikasi untuk menggali aspirasi dan masukan dan sebagainya. Lalu juga dengan Rumah Nurani juga melakukan serap aspirasi. Secara umum memang pemerintah Kota Kediri sudah melaksanakan berbagai macam program kebijakan dalam rangka pemenuhan hak disabilitas di bidang pendidikan. Bagaimana kemudian pemerintah Kediri mendorong adanya program sekolah inklusif. Untuk mewujudkan sekolah inklusif perlu dikuatkan terlebih dahulu sumber daya manusianya, baik gurunya maupun tenaga pendidiknya yang berorientasi atau berparadigma pada penyandang disabilitas. Jadi Dinas Pendidikan Kota Kediri sudah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk menguatkan wawasan dan pengetahuan para tenaga pendidik Kota Kediri terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Next, ini itu adalah terkait dengan gambarannya pelatihan pendidikan inklusi bagi guru SD dan SMP Kota Kediri. Lalu selanjutnya di instansi yang lain, yaitu dunia pengadilan Kota Kediri juga sudah memberikan akses yang layak bagi saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, mulai dari aspek bangunan dan sebagainya, lalu terkait dengan alur proses persidangan yang secara khusus dibutuhkan bagi
saudara-saudara penyandang disabilitas itu juga sudah terakomodasi dan tercukupi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, artinya di sini dengan adanya peraturan daerah Kota Kediri tentang pemenuhan hak disabilitas ini, nantinya diharapkan adanya sinkronisasi dan sinergi baik itu program, kebijakan maupun anggaran dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Kediri, terutamanya dalam perangkat daerah. Artinya memang secara sektoral pemerintah Kota Kediri sudah memiliki kebijakan dan program yang berorientasi pada pemenuhan haknya disabilitas. Lalu bagaimana kemudian PR ini adalah mensinkronkan, mensinergikan berbagai macam program dan kebijakan yang sektoral tersebut menjadi satu kesatuan sehingga pelaksanaan penghormatan perlindungan pemenuhan hak disabilitas Kota Kediri ini dapat berjalan secara terarah, terencana dan terbaru. Selain itu juga melalui program ini diharapkan adalah bagaimana kemudian pemerintah Kota Kediri menjamin adanya penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Itu bagaimana kemudian Kota Kediri beserta para stakeholder lainnya bisa memastikan dan menjamin adanya penyediaan aksesibilitas dan akomodasi. Kami merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita hindarkan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas terkait dengan akses dan akomodasi yang layak. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut, pemerintah pusat juga sudah memiliki rencana hidup penyandang disabilitas yang berfokus pada pembangunan inklusif di ibu sektor. Jadi harapannya juga bisa terlaksana di daerah terutama di Kota Kediri. Yang pertama terkait dengan pendataan dan perencanaan inklusif. Kami mendapati di dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sudah melakukan kegiatan jemput bola yang terkait dengan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas merupakan terobosan yang baik. Artinya dari Dismendu Dukcapil sudah melakukan program jemput bola yaitu mendata anak-anak dengan penyandang disabilitas. Tentu ini harus dikuatkan dengan regulasi yang lalu juga terkait dengan perencanaan inklusif, bagaimana kemudian perencanaan yang ada di daerah, mulai dari perencanaan di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah itu memiliki orientasi terhadap penyandang disabilitas. Juga dalam gender kita mengenal ada perencanaan dan penganggaran responsif gender. Lalu bagaimana kemudian Perda ini nantinya perencanaan dan penganggaran dari Kota Kediri juga berorientasi dan inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dan kedua terkait dengan lingkungan tanpa hambatan juga salah satu sektor yang wajib diwujudkan. Bagaimana kita mewujudkan lingkungan yang layak dan ramah terhadap disabilitas. Yang ketiga terkait dengan perlindungan hak dan akses politik dan keadilan. Ini juga sudah turun lapangan ke KPU Kota Kediri. Memang KPU Kota Kediri dalam beberapa pelaksanaan pemilu yang lalu sudah memberikan akses yang cukup dan memadai terkait dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas, mulai dari pendataannya, lalu terkait dengan fasilitas pemungutan suara yang ada di masing-masing TPS itu juga sudah memberikan akomodasi yang layak terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Lalu keempat adalah terkait dengan pemberdayaan dan kemandirian, yang juga PR kita yang cukup berat, bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama bagi saudara-saudara kita yang disabilitas untuk dapat menikmati berbagai macam fasilitas baik itu ekonomi, fasilitas sosial dan sebagainya, sehingga saudara-saudara kita yang disabilitas ini selain terpenuhi kebutuhannya juga dapat hidup mandiri yang berdaya dan mandiri melalui berbagai macam bentuk pelatihan dan keterampilan seperti yang sudah diprogramkan atau dilakukan sebelumnya harus kembali ditingkatkan. Lalu terkait yang kelima adalah sektor ekonomi inklusif yang juga menjadi PR terutama pasca pandemi COVID-19 itu berbagai sektor terutama sektor ekonomi itu kemudian meletakkan berbagai
saudara-saudara kita yang punya disabilitas. Lalu keenam adalah pendidikan dan keterampilan juga menjadi tugas kita bersama, bagaimana mendorong adanya sekolah inklusif yang tidak membedakan antara yang non disabilitas maupun yang disabilitas. Lalu yang terakhir adalah sektor kesehatan, yang juga menjadi salah satu sektor yang wajib diwujudkan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Terakhir, Bapak sekalian, seperti itu, yang melalui perda ini untuk menangani permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kita tidak boleh lagi memandang permasalahan tersebut sebagai permasalahan sosial. Ini yang harus digarisbesarkan. Artinya untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas kita tidak boleh mindset kita itu adalah masalah sosial. Kita tidak boleh menganggap saudara-saudara kita yang disabilitas sebagai permasalahan sosial. Jika kita hanya menganggap sebagai permasalahan sosial, maka program dan kebijakannya pasti akan berbelas kasih. Charity based, kalau bahasa Inggrisnya itu charity based. Artinya programnya itu hanya sebatas bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial. Artinya karena memang mindset kita selama ini adalah menganggap saudara kita yang disabilitas itu sebagai permasalahan sosial. Artinya kalau perda ini tidak boleh lagi kemudian untuk menangani permasalahan saudara kita yang disabilitas itu menggunakan mindset belas kasih. Yang kita wajib berikan kesempatan yang sama. Artinya bagaimana mendorong saudara-saudara kita yang disabilitas ini menjadi berdaya dan mandiri. Itu adalah program kita bersama. Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan dari tim penyusun raperda pemenuhan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mungkin nanti kami harap ada masukan, input dan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk kesempurnaan raperda yang kami susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak Ibu, dari kita sudah memaparkan terkait raperda penanganan pemeluk kesejahteraan sosial dan pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Untuk selanjutnya forum saya kembalikan lagi kepada Kepala Bapeda. Terima kasih. Kepada tim pemenangan untuk mengabedah kita kerja yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah cerita jawab. Untuk itu kami persilakan kepada diri kalian untuk memberikan saran, pendapat maupun pertimbangannya. Monggo silakan. Termasuk sarana dan prasarana mungkin tidak hukum kalau sudah ditutupkan kalau mulai perizinan kan tidak dianggap termasuk sebenarnya ada sampai di mana lagi masuk dalam buku. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Gurun, biasa dipanggil Bu Yuyun, dari Gergatin, Kota Kediri. Wadah untuk disabilitas tuli
Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengundang kami untuk hadir di sini tentang rapat, karena untuk penting rapat untuk kami disabilitas umum. Tadi sudah dipaparkan oleh tim dari Universitas Brawijaya, tetapi ada kekurangan tentang penelitian tentang teman-teman tuli. Dari Kedikbud membutuhkan akses apa? Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, kami berharap dari Kota Kediri bisa ramah disabilitas, tapi selama ini saya melihat masih kurang akses untuk teman-teman disabilitas, terutama lumpuh. Tentang lapangan kerja Kota Kediri masih kurang. Teman-teman disabilitas tuli banyak bekerja di Surabaya, di Sidoarjo, macam-macam, tapi Kota Kediri masih kurang. Kalau bisa Kota Kediri memberikan fasilitas, contohnya seperti bisa bekerja di bidang garam atau di pemerintahan, sehingga harapannya warga disabilitas lumpuh tidak bekerja jauh. Gitu. Yang kedua ada kekurangan akses informasi untuk teman-teman tuli. Contohnya seperti ada teksnya atau akses juru bahasa isyarat. Contohnya seperti hari ini akses disabilitas lumpuh masih kurang, seperti juru bahasa isyarat. Sebenarnya undangan khusus untuk juru bahasa isyarat nggak ada ya. Dan mereka membutuhkan hal tersebut. Harus ada dari DPRD yang mengundang. Dan juga dinas-dinas terkait harus ada menyediakan penerjemah. Yang ketiga, anggaran untuk kegiatan teman-teman disabilitas tuli harus bisa memberikan anggaran khusus, mungkin diperhatikan juga untuk teman-teman biar bisa berkegiatan, misalnya seperti olahraga dan sebagainya. Disabilitas harus bisa terlibat aktif, contohnya kegiatan seperti di sini untuk raperda dan lain-lain. Renbah, macam-macam dan sebagainya harus bisa melibatkan disabilitas, sebab harus tahu ini tujuan apa, acara bagaimana, akan bisa bekerja sama untuk tujuan Indonesia, khususnya Kota Kediri lebih inklusif sehingga bisa lebih maju dan berkembang. Selanjutnya untuk Kota Kediri ini teman-teman disabilitas lumpuh, kalau mencari SIM itu masih sulit, harus kesana sini tuh agak sulit. Harusnya mempunyai hak yang sama untuk mengurus SIM C contohnya atau SIM mobil, agak sulit ini. Harus ada solusi bagaimana SIM ini bisa dibantu dari teman-teman di DPRD, tempat diri DPRD. Selanjutnya untuk rumah sakit Kota Kediri kurang ramah disabilitas. Dari teman-teman disabilitas lumpuh berharap rumah sakit di Kota Kediri bisa ramah. Seperti contohnya di Kabupaten Kediri, rumah sakit SLT sudah menyediakan untuk akses teman-teman disabilitas. Untuk teman-teman tuli, pelayanan di rumah sakit untuk komunikasi masih kurang. Selanjutnya tentang perkuliahan. Untuk teman-teman tuli, kalau bisa ikut berkuliah di Kota Kediri.
tidak perlu jauh-jauh keluar kota karena dari teman-teman tuli keluarga banyak yang kurang mampu. Jadi kalau bisa ikut perkuliahan di Kota Kediri yang mendukung dengan adanya akses tadi. Jadi berharap untuk bisa tetap kuliah di Kediri. Akses TV seperti JTV, Indosiar, 11.07. teman-teman nggak paham kalau lihat berita. Bisa diberikan tulisan yang berjalan atau radio teks atau Layar mati.